Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian. Jadi pada musyawarah masyarakat desa kedua ini akan melanjutkan pembahasan minggu lalu terkait pencegahan diare. Jadi sebelumnya karena kita sudah membahas tentang pencegahan dehidrasi saat diare, nah kali ini kita akan membahas tentang pencegahan supaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ketika mengalami diare tidak semakin parah. Lalu untuk materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi mohon disimak baik-baik. Terima kasih. Ya, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami lagi dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prevensi tersier pada Desa Patemon RW 1 dengan topik pembahasan yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Next. Nah, apa sih hubungannya diare dengan mengkonsumsi makanan bergizi? Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari kondisi terjadinya diare yang lebih parah nantinya. Lalu, makanan bergizi seperti apa aja sih yang kita butuhkan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi makanan yang bergizi yaitu makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, apa aja sih zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita? Yang pertama yaitu karbohidrat, Bapak, Ibu sekalian. Fungsi karbohidrat sendiri bagi tubuh yaitu yang pertama sebagai sumber tenaga. Nah, yang kedua yaitu sebagai makanan cadangan bagi tubuh kita. Yang ketiga yaitu untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Untuk apa aja sih contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat? Nah, yang pertama yaitu gandum. Nah, biasanya kalau gandum ini kan jarang dikonsumsi untuk kita warga desa. Biasanya yang paling sering yaitu beras, jagung, sagu, dan ketela pohon. Nah, bahan-bahan ini sangat mudah didapatkan di pasar dan masih sangat terjangkau untuk harganya. Nah, yang kedua yaitu ada lemak Bapak Ibu. Nah, lemak juga sebagai sumber tenaga untuk tubuh kita. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Contoh bahan makanan yang mengandung lemak yaitu antara lain kelapa, kacang tanah, kuning telur, keju, dan daging. Nah, bahan-bahan ini juga sangat mudah didapatkan di lingkungan kita, seperti kuning telur, ini juga sangat terjangkau, daging juga banyak dijual di pasar, seperti itu Ibu. Nah, untuk yang ketiga yaitu yang mengandung protein. Apa sih protein itu? Nah, protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Jadi, makanan yang mengandung protein berguna untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Jadi, Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak kecil itu sangat bagus sekali, dan memang diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein karena sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, untuk contoh bahan makanan sendiri yang mengandung protein antara lain yaitu susu, daging, putih telur, dan kacang-kacangan. Terutama kedelai ini sangat bagus sekali dan banyak mengandung protein.
Nah, selanjutnya yaitu, eee, makanan yang mengandung mineral, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mineral merupakan zat pengatur tubuh. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, walaupun, tubuh hanya membutuhkan sedikit, kita harus tetap memenuhinya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jika tubuh kekurangan mineral, kesehatan juga akan bisa terganggu. Berikut adalah beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu fosfor. Nah, sumber bahan makanan seperti ikan, kacang-kacangan, susu, dan keju. Nah, apa sih kegunaannya fosfor itu sendiri? Yaitu sebagai pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. Nah, yang kedua yaitu ada fluor. Nah, fluor ini bisa kita dapatkan dari sumber bahan makanan seperti susu, kuning telur, dan ikan. Kegunaannya sendiri yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang ketiga yaitu kalsium. Nah, sumber bahan makanan yang terdapat kalsium yaitu seperti sayuran wortel, kacang-kacangan, bawang, dan keju. Dan kegunaannya sendiri sama seperti fluor yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya yaitu ada zat besi. Nah, sumber bahan makanan yang mengandung zat besi sendiri yaitu sayuran hijau, bayam, dan kangkung. Nah, sayuran ini juga banyak dijual di pasar-pasar atau di penjual sayur di sekitar, juga harganya sangat murah. Nah, kegunaannya sendiri yaitu untuk membantu kerja saraf, otot, membentuk darah merah, serta mencegah kekurangan darah Ibu Bapak sekalian, dan melancarkan sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu yodium, sumber bahan makanan yaitu ikan laut. Nah, untuk garam yang dipakai, biasanya kan Ibu Bapak sekarang kalau masak itu pakai garam. Nah, usahakan dan harus memang menggunakan garam yang beriodium dan ada lagi yaitu sayuran hijau. Nah, kegunaannya sendiri yaitu untuk mencegah penyakit gondok. Selanjutnya, selanjutnya ini ada vitamin Bapak Ibu. Nah, apa sih vitamin itu dan fungsinya apa? Nah, fungsi dari vitamin itu sendiri sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh. Nah, vitamin dapat mencegah timbulnya penyakit. Sebaliknya, kalau kita kekurangan vitamin dalam tubuh kita itu dapat mengganggu kesehatan kita. Nah, ini ada beberapa vitamin. Yang pertama yaitu ada vitamin A. Nah, sumber bahan makanan yang mengandung vitamin A ini contohnya hati, susu, mentega, minyak ikan, kuning telur, sayuran, wortel, buah-buahan yang berwarna merah seperti pepaya dan tomat. Nah, kegunaannya sendiri atau manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, biar kita itu nggak mudah sakit Ibu Bapak sekalian. Lalu menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit. Nah, yang kedua ini ada vitamin B1 Ibu Bapak. Nah, vitamin B1 ini bisa kita dapatkan dari sumber bahan makanan seperti daging, hati, telur, susu, beras merah, dan kacang hijau. Nah, biasanya kalau kacang hijau ini biasa kita konsumsi Bapak Ibu. Nah, kegunaannya sendiri yaitu untuk membantu pencernaan makanan. Nah, itu baik sekali untuk B1 ini. Nah, yang kedua itu untuk mencegah penyakit beri-beri dan meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya yaitu ada vitamin C. Nah, buah-buahan dan sayuran segar seperti jeruk, lemon, tomat, dan pepaya ini mengandung vitamin C, Ibu Bapak. Nah, kegunaannya sendiri yaitu untuk mencegah sariawan. Nah, biasanya kita kan sering mengalami sariawan. Nah, itu kemungkinan kita kekurangan vitamin C. Terus selanjutnya yaitu membantu daya tahan tubuh terhadap infeksi. Ketiga, menjaga agar dinding pembuluh darah itu kuat. Selanjutnya itu menyembuhkan luka, Ibu, dan menjaga tulang dan gigi serta gusi agar tetap sehat, serta membantu proses pertumbuhan tulang. Selanjutnya yaitu ada vitamin D. Vitamin D bisa kita dapatkan dari sumber bahan makanan seperti minyak ikan, kuning telur, susu, mentega, dan ikan. Kegunaannya yaitu untuk mencegah penyakit pengeroposan tulang, Ibu. Nah, selanjutnya manfaatnya juga bisa membentuk dan memelihara tulang serta gigi. Selanjutnya yaitu ada vitamin E. Vitamin E ini bisa kita dapatkan dari sumber bahan makanan biji-bijian, terutama yang berkecambah. Nah, ada juga di telur, mentega, dan susu. Kegunaannya sendiri yaitu sebagai pelindung sel
sel-sel darah merah dan menghaluskan kulit serta menyuburkan rambut. Selanjutnya yaitu ada vitamin K. Nah, vitamin K bisa kita dapatkan dari sumber bahan makanan sayuran hijau, kacang kedelai, susu, kuning telur, dan bayam kangkung. Nah, kegunaan sendiri yaitu membantu proses pembentukan darah. Nah, berikut adalah beberapa buah-buahan yang dapat eee, kita konsumsi saat diare. Contoh yaitu yang pertama ada buah pisang. Kenapa buah pisang? Ketika diare pasti kehilangan banyak potasium dalam tubuh kita, Ibu Bapak. Nah, oleh karena itu kita perlu mengembalikan asupan potasium yang dibutuhkan dalam tubuh. Nah, pisang merupakan salah satu buah yang dapat menyembuhkan diare karena mengandung kalium, zat besi, kalsium, magnesium, serta vitamin A dan juga B6 yang sudah tadi kami paparkan di bagian vitamin, Ibu. Nah, selanjutnya yaitu ada buah apel. Nah, ini juga bisa dapat kita konsumsi saat diare. Apel mengandung pektin yang baik untuk pergerakan usus Ibu Bapak dan juga mengembalikan energi yang terkuras akibat diare. Selanjutnya air kelapa. Nah, ketika diare pasti akan kehilangan banyak cairan dan pastinya akan membuat kita dehidrasi. Hal pertama dalam menangani diare yaitu memenuhi asupan cairan dalam tubuh sehingga agar kita tidak mengalami diare, dehidrasi seperti itu. Nah, air kelapa bukan dijadikan sebagai obat Ibu Bapak, tetapi untuk mencegah dehidrasi itu sendiri. Karena saat diare biasanya itu kita rentan mengalami dehidrasi. Nah, kita bisa mengkonsumsi air kelapa ini 2 sampai 3 kali sehari. Nah, selanjutnya yaitu ada buah lemon. Nah, lemon bisa menjadi salah satu buah yang dapat menyembuhkan diare Bapak Ibu. Nah, lemon buah yang memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Nah, air lemon sendiri juga bisa meredakan gangguan pencernaan seperti kembung, mulas, dan kram perut. Lemon bisa dikonsumsi sebanyak 1 sendok setiap 4 sampai 5 kali dalam sehari. Nah, yang terakhir ini ada air Ibu Bapak. Jadi air berguna untuk melarutkan zat-zat makanan dan melancarkan pencernaan makanan serta mengatur suhu tubuh kita. Pada kondisi normal kita membutuhkan minimal 2,5 liter air setiap hari, Ibu. Jadi mengkonsumsi airnya itu atau meminum air putih itu minimal 2,5 liter air setiap hari. Nah, agar kalau kita kekurangan air tuh yang kita rasakan pasti akan mengalami lemas pada tubuh kita. Lalu apa aja sih manfaat saat kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi? Yang pertama yaitu kita dapat meningkatkan sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh pada kita. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dalam jumlah yang cukup, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya yaitu sistem imun atau kekebalan tubuh kita semakin kuat, sehingga tubuh mampu menangkal virus dan penyakit yang ada pada lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu. Hal ini dapat terjadi karena makanan sehat yang kaya akan kandungan dari vitamin. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita. Penting sekali mengatur pola makan agar kita dapat eh, tidak cepat mudah lelah dalam beraktivitas. Yang ketiga yaitu dapat menurunkan berat badan. Nah, sayuran dan buah merupakan salah satu jenis makanan sehat yang rendah kalori, Ibu Bapak. Jadi
sangat baik untuk yang sedang melakukan program penurunan berat badan atau diet. Nah, yang selanjutnya itu mencegah terjadinya diare. Diare dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih, kemungkinan terhindar dari penyakit diare. Yang selanjutnya yaitu melancarkan sistem pencernaan. Makanan sehat dan bergizi baik dikonsumsi setiap hari. Hal itu karena dapat melancarkan sistem pencernaan. Mengapa demikian? Karena pada makanan sehat mengandung serat yang berguna bagi metabolisme tubuh, terutama pada sistem pencernaan, sehingga BAB itu bisa lancar. Next. Nah, hal yang harus dihindari dalam mencegah diare yaitu mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Jadi jangan mengkonsumsi makanan yang sangat pedas atau pedas secara berlebihan karena itu tidak baik dan bisa menimbulkan diare itu sendiri. Yang kedua yaitu jangan mengkonsumsi makanan atau jajanan di pinggir jalan dengan tempat yang kotor. Jadi kalau kita mau beli makanan atau jajanan, kita lihat kebersihannya kurang, lebih baik jangan dibeli, ibu-ibu bapak. Nah, selanjutnya itu tidak lupa mencuci tangan sebelum makan, setelah makan, dan setelah berkegiatan agar tangan kita terhindar dari bakteri. Nah, selanjutnya yaitu memakan buah-buahan atau sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri. Dan selanjutnya itu jangan mengkonsumsi air mentah. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Meilin. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kita akan melanjutkan ke grup chat yang sudah ada. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk diajukan. Lalu akan ada pretest dan post-test seperti itu. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.